Jadi kalau emang udah selamat terus gua gini aja nggak boleh, berarti itu keselamatan bohong dong. Yesus bikin anggur kok gua gituin. Berarti kan mabuk boleh dong dia aja bikin anggur kan. Dia Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan menanggapin saya lupa marganya ya, tapi di videonya itu di Ngaji Cerdas itu dia orang Batak ya. Dan teman-teman dia masuk ke agama Islam, meninggalkan kekristenan karena beberapa hal. Yang pertama, dalam kekristenan itu katanya Yesus sudah menjamin keselamatan. Jadi dia mau bunuh orang, dia tidak pergi sembahyang, dia tinggal saja di rumah, itu tidak masalah, kan dia udah selamat. Kemudian dia mabuk-mabukan di rumah, jadi itu boleh karena Yesus Kristus itu menciptakan anggur, jadi boleh mabuk-mabukan dong ya, kata dia ya. Jadi itulah alasan-alasan mengapa dia meninggalkan Kristen dan masuk ke agama Islam. Karena katanya melalui video Zakir Naik ya, Zakir Naik katakan bahwa orang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Yesus disunat, mereka disunat ya. Yesus sholat, Yesus sujud gitu ya. Jadi apalagi ya, Yesus pakai baju itu tanpa jahitan gitu. Ada banyak sekali ya mereka buat persamaan-persamaan itu sehingga mereka mengatakan bahwa mereka lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar untuk membahas ya, mari kita lihat dulu apa yang menjadi statement dari si Ngaji Cerdas ini, si Adam dan juga si Mu'alaf ya. Berikut video mereka. Buat Bang Glenn ragu terhadap yang dianut pada saat itu, ada nggak keraguan sehingga mau meninggalkan gitu? kalau emang gua dari selamatin ya gua bunuh orang selamat dong. Ngapain gua tahu mesti ke gereja? Akhirnya begitu. Iya. Mau ngapain ke gereja? Mendingan gua di rumah aja, gua mabuk-mabukan. Gua dipanggil nyokap gua pendeta ke rumah. Gara-gara gua begitu. Nah, gua tuh nanya begini dulu. Jadi kalau emang udah selamat terus gua gini aja nggak boleh, berarti itu keselamatan bohong dong. Yesus bikin anggur kok gua gituin. Berarti kan mabuk boleh dong dia aja bikin anggur kan. Dia udah. Pendeta 32 pendeta yang datang ke rumah tuh akhirnya dia udah nyerah. Gereja gue seperti GBI, seperti Tiberias, semua denom-denom yang besar di Indonesia pernah gue cobain lah gitu. Pertama gue ngamuk dengan kata-kata dia. Siapa tuh? Zakir Naik. Gue denger gue ya ngamuk dong. Gue nonton, makin masuk akal nih. Bener juga. Dia bilang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Ya karena Yesus sunat, kami disunat. Yesus puasa, kami puasa. Dan dia bersujud, kami bersujud. Benar, ya udah. Oke, kawan-kawan sekalian, inilah akibatnya jika tidak memahami tentang kekristenan dengan baik. Akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Sangat disayangkan sekali karena dia keluar daripada kasih karunia Allah. Karena tentu saja dalam Kristen, teman-teman sekalian, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Semua nabi, semua rasul yang pernah ada tidak pernah berkata bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Jadi pegang saja Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 itu. Itu perkataan Yesus Kristus yang tidak bisa dibantah. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjamin keselamatan itu. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 juga dikatakan bahwasanya dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya dalam nama Yesus Kristus, yang nama yang diberikan oleh Allah sendiri, ya, Yahweh, atau yang kita kenal sebagai Bapa di surga. Dia sendirilah yang memberikan nama kepada Yesus Kristus ya. Sehingga dalam nama Yesus Kristus semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, teman-teman sekalian, apakah ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, keselamatan sudah ada buat kita, lalu kita bebas berbuat dosa? Tentu tidak, teman-teman sekalian. Bebas kita berzina, bebas hendak kita mabuk-mabukan, bebas hendak kita bunuh orang, bebas hendak kita nggak ibadah. Ini
adalah pemahaman-pemahaman yang keliru. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu kehidupan kita akan lebih baik. Rajin sembahyang, mengasihi, kita tidak bunuh orang, tidak mencuri, ya, tidak menyakiti orang lain. Bahkan banyak sekali larangan-larangan soal kejahatan harus kita tinggalkan jika kita mengaku bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ajaran Tuhan Yesus Kristus adalah ajaran yang tentu saja adalah hal-hal yang baik dalam kemanusiaannya kita. Ya, kalau Anda mencuri, kalau Anda mabuk-mabukan, kalau Anda main perempuan atau main laki-laki atau tukang selingkuh atau bunuh orang atau berkelahi gitu ya, atau menyakiti orang lain. Nah, ini bukan ciri-ciri orang yang sudah merdeka, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita belajar dari apa yang disampaikan Rasul Paulus dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, artinya selamat, merdeka dari dosa kita, merdeka daripada segala kejahatan gitu loh ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bayangkan teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kamu sudah dimerdekakan, kalau kamu sudah diselamatkan, bahwa keselamatan itu adalah jaminan, itu adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita tanpa pamrih loh. Ya, tanpa balasan, tanpa kita bayar dengan perbuatan baik kita, ibadah kita, amal kita, itu Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma bagi kita jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, di balik itu, ya, yang membuktikan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah selamat, orang-orang yang sudah dimerdekakan, tentu itu menghasilkan buah yang baik. Karena dari buahnya lah kamu akan melihat pohon yang baik atau pohon yang tidak baik. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita tidak diperkenankan untuk hidup dalam dosa lagi jika kita sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, jadi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, jadi jelas teman-teman sekalian bahwa dalam kekristenan tidak diajarkan kalau kamu sudah selamat lalu kamu bebas berbuat dosa. Itu tidak, itu sesat, itu pengajaran yang keliru. Ya. Nah, teman-teman sekalian, keselamatan dalam Yesus Kristus memang itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Ya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan seperti di dalam Islam. Ya, ada amal, harus kita sogok Tuhan dengan amal ibadah kita. Nah, seberapa banyak amal kamu gitu loh. Seberapa juta atau miliar atau triliunan perbuatan baik kamu. Sampai kamu bisa menghapuskan satu pelanggaran dosa yang kamu perbuat. Sedangkan kalau kita menganalogikan saja kehidupan Adam sama Hawa di dalam Taman Firdaus atau Taman Eden, teman-teman. Ya, hanya satu pelanggaran mereka yang mereka lakukan. Yaitu memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Tapi apa menjadi hukuman mereka? Hukuman mereka berat, padahal amal ibadah mereka banyak. Mereka adalah orang suci, orang kudus. Tapi toh juga satu pelanggaran itu harus dihukum oleh Tuhan. Amal mereka yang beribu-ribu tidak bisa menghapuskan, menutupi satu pelanggaran yang mereka buat di hadapan Tuhan. Ya, itu sebabnya bahwa mustahil manusia bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, tentang katanya bahwa Yesus menciptakan anggur, jadi bebas dong mabuk-mabukan gitu ya. Ya. Sudah diciptakan kok, maka bebas untuk berbuat dosa. Nah, jadi mabuk-mabukan. Jadi teman-teman sekalian, ini sebenarnya pemahaman yang dangkal sekali. Ya, jadi tetap kita kembali kepada tradisi orang Yahudi. Tradisi mereka dalam sebuah pesta itu memang menggunakan namanya anggur. Dan di peristiwa pesta di Kana itu, ketika Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur, yaitu memang sesuai dengan tradisi orang Yahudi, di mana mereka memang menggunakan anggur dalam pesta mereka, pesta pernikahan mereka, sesuai dengan tradisi dan budaya mereka. Bukan berarti Tuhan Yesus menganjurkan kita untuk mabuk-mabukan. Ya, anggur juga itu baik ya untuk pencernaan kita, baik untuk kesehatan gitu ya. Jadi yang dilarang adalah jangan mabuk oleh anggur.
Ya, bukan berarti kita mau minum anggur yang berapa itu ya, ada alkoholnya yang begitu ini sehingga kita minum mabuk gitu ya. Jadi itu intinya bahwa orang Kristen tidak diperbolehkan untuk mabuk-mabuk. Minum anggur boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi kita minum jangan sampai memabukkan. Ya. Efesus 5 ayat 18 berkata begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jadi ada larangan teman-teman sekalian bahwa kita tidak boleh mabuk, bukan hanya di anggur ya, arak ataupun minuman-minuman keras yang lain. Kita tidak boleh mabuk oleh karenanya. Ya, kita tidak boleh pesta porah untuk melakukan yang namanya hal-hal yang tidak bagus. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang harus menjaga kekudusan kita. Jadi fitnah sekali jika kita dituduhkan demikian. Ya. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 berkata begini teman-teman. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya. Jadi ini adalah nasihat-nasihat firman Tuhan buat kita. Kemudian di dalam Kolose 3 ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang yang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang sikit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari ya kita jangan terpengaruh dengan kesaksian-kesaksian para mu'alaf ini. Karena tentu saja mereka ini adalah orang-orang yang dangkal, orang yang tidak paham. Tentu saja bahwa agama Kristen tidak memperbolehkan kita untuk mabuk-mabukan. Nah, berikut yang disampaikannya, yang paling terakhir adalah Islam lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Nah, ini adalah narasi-narasi sesat, narasi-narasi yang memang menipu gitu ya, orang awam gitu. Apakah hanya karena mereka bersunat lalu mereka sudah menjadi seorang Kristen? Apakah karena mereka sujud atau berdoa seperti Yesus Kristus lalu mereka sudah disebut sebagai pengikut Yesus, disebut sebagai Kristen? Tentu saja tidak teman-teman sekalian. Sunat atau tidak sunat itu bukan prioritas dalam kekristenan. Ya, jadi kami sebagai orang-orang Sumatera, khususnya suku Nias, itu kami bersunat. Bukan berarti kami Islam. Bukan berarti kami sudah pastinya masuk surga karena kami sudah bersunat. Tidak. Ya, karena dalam Kristen yang diajarkan kepada kita, sunat atau tidak sunat itu tidak memiliki arti yang membawa kita pada keselamatan atau membawa kita kepada kebinasaan gitu ya. Sama sekali tidak. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Roma pasal 2 ayat 25 sampai 29. Firman Tuhan katakan begini, sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahirial Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Apakah Anda ya karena kebetulan dia orang Batak, Anda memberi diri Anda disunat ya mencari kesenangan daripada manusia, itu sebuah perintah-perintah manusia dan perintah adat istiadat tradisi orang Yahudi. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini jelas diajarkan kepada kita bahwa sunat atau tidak bersunat itu tidak memiliki suatu arti yang sangat berharga yang akan membawa Anda kepada kekudusan, yang membawa Anda kepada keselamatan itu.
Ya, tapi yang dilihat adalah sunat hati Anda. Apakah hati Anda beres, hati Anda terpikat dengan Tuhan, hati Anda tertuju pada Tuhan, jiwa raga Anda persembahkan kepada Tuhan atau tidak, itu yang dinilai oleh Tuhan. Ya, jadi sunat itu bukan standar orang itu akan diselamatkan, apakah orang itu masuk surga. Ya, itu tidak bergantung kepada sunat. Ya. Jadi sekalipun di sini dikatakan sekalipun dia tidak bersunat tapi dia mengikuti hukum-hukum Tuhan, hukum Taurat itu, ya, melakukannya, mengasihi orang lain, tidak mengkafirkan, tidak membunuh, tidak memabukkan tapi menjaga menguduskan dirinya, apakah dia tidak diselamatkan hanya karena tidak disunat? Tentu tidak. Itu tidak menghalangi Anda untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi jangan terpengaruh kepada mereka yang akan binasa ini, ya. Karena ketika orang sudah mu'alaf meninggalkan Yesus Kristus, maka dia tidak lagi akan diselamatkan. Oleh karenanya percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus untuk selamanya. Tunggu sampai dia datang yang kedua kali untuk menjemput kita dan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih teman-teman sekalian, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.